Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reti Mardiana dari Prodi PAUD 2019 Universitas Pancasakti. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya di semester 7 pada mata kuliah Pendidikan Karakter yang diampu oleh Ibu Dr. Mumun Mulyati MPD. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Berikut penjelasannya. Apa fungsi dan tujuan mempelajari pendidikan karakter? Yang pertama, fungsi dari mempelajari ilmu pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk membentuk pribadi manusia yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, toleransi, mau bekerja sama, dan membentuk jiwa yang suka menolong. Mengapa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda? Karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi karakter seseorang. Pertama adalah keturunan. Faktor keturunan memberikan pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Yang kedua adalah lingkungan sosial atau tempat tinggal. Kepribadian seseorang akan terbentuk secara langsung menyesuaikan tempat tinggalnya. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan di suatu tempat akan berbeda dengan kebudayaan di tempat lain. Maka, kebudayaan dapat menjadi contoh bagi seseorang dalam menentukan sikap. 3. Apa itu moral, amoral, dan primoral? Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum, mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan aturan yang berlaku. Amoral yaitu tindakan yang tidak bermoral, yang dilakukan seseorang karena kurangnya ilmu pengetahuan atau memiliki kelainan. Primoral yaitu tingkah laku seseorang yang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau sosial. Keempat adalah faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya moral. Faktor pembentuk moral yang pertama adalah faktor kognitif. Kemampuan kognitif seseorang di dalam mengatasi dilema moral sangat berpengaruh terhadap perilaku moralnya. Orang memiliki penalaran moral yang kurang baik, maka akan berpengaruh buruk terhadap perilaku moralnya. Dan orang yang memiliki penalaran moral yang baik akan memiliki moral yang baik pula. Kedua adalah modeling atau contoh. Dalam penerapan moral pada seseorang diperlukan contoh dari orang lain. Karena lingkungan sosial tempat interaksi seseorang sangat berpengaruh dalam pembentukan moral. Faktor pembentukan moral yang ketiga yaitu situasi. Moral dan tingkah laku seseorang tergantung pada situasinya, seperti faktor lingkungan dan kesenjangan antara pemikiran moral dan tindakan moral. Yang keempat adalah lingkungan. Seseorang diajarkan oleh lingkungannya mengenai bagaimana ia harus bertingkah laku yang baik dan tingkah laku yang tidak baik. Yang kelima yaitu diri sendiri. Diri sendiri adalah sebagai pusat kontrol dari semua informasi yang didapat tentang hal baik atau hal yang buruk. Yang kelima adalah bagaimana cara menerapkan pembelajaran moral pada anak. Pembelajaran moral pada anak harus dimulai sejak dini, melalui pembiasaan diri sendiri, mulai dari cara bicara, bersikap, berinteraksi terhadap orang lain. Yang kedua, pembelajaran moral pada anak harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga informasi yang didapat oleh anak akan terus diingat sampai dewasa. Yang ketiga adalah pembelajaran moral pada anak diperlukan contoh langsung dari orang dewasa. Demikianlah uraian materi yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.